Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Fernandes dari Titika Teknik Informatika Udinus. Di video kali ini, saya akan mendemokan proyek UAS pemrograman berorientasi objek satu saya yang bernama SIA atau Sistem Informasi Akademik. Oke, langsung aja kita masuk ke source code-nya. Ini adalah source code-nya dari SIA. Di sini saya mengcodingnya menggunakan NetBeans dengan bahasa Java dan saya menggunakan JFrame. Ini untuk halaman menu utamanya dan desainnya seperti ini, dan ada beberapa menu-menu lainnya yaitu menu dosen, KHS, KRS, mahasiswa, mata kuliah, transkrip, dan about. Oke, langsung saja kita demokan. Kita run dulu di menu utamanya, di run file. Oke, seperti ini halaman depannya. Nah, ini halaman depannya atau halaman utamanya dari SIA atau Sistem Informasi Akademik. Di sini saya menggunakan ketentuan dari Udinus. Oke, di sini di atas ini ada beberapa menu, yaitu ada menu file, master, transaksi, dan about. Yang pertama ada menu file. Menu file ini yang berisi submenu yaitu keluar. Ketika kita klik keluar, maka ada alert seperti ini. Yakin mau keluar? Ketika kita yakin dan ingin keluar, kita klik yes, maka sistem akan tertutup. Oke, kita run kembali karena tadi sudah saya keluarin. Nah, di menu selanjutnya ada menu master yang berisikan dosen, mahasiswa, dan mata kuliah. Oke, di menu dosen ini, kita klik, maka keluar halaman menu dosen. Nah, di sini ada beberapa tabel yang sudah diisikan nama-nama dosen. Dan ada input dosen. Ketika kita ingin menginputkan dosen, kita tinggal klik input baru. Lalu kita masukkan NIP-nya, misalnya NIP-nya 3312098. Namanya misalnya Niko M. Com misalnya. Amin. Dan kode dosen wali ini misalnya A24.3028. Kita enter, nah maka otomatis program studi ajarnya akan keluar otomatis sesuai dengan kode depannya ini. Nah, misalnya kita A11, misalnya ini kan nggak ada nih A11. Kita enter, maka akan ada peringatan tidak tersedia kode A11 sekian-sekian. Oke, tadi A24 ya, berarti A24, kita enter, keluarnya broadcasting. Lalu kita klik tambah, maka akan tertambah di tabel. Lalu jika kita ingin menghapus, misalnya kita akan menghapus nama Aulia Rama Eskom ini. Berarti kita klik namanya ini, lalu atau fieldnya ini, lalu kita klik hapus, maka ada peringatan yakin data dihapus. Nah, kita klik yes saja, maka data terhapus seperti itu. Oke, kita klik kembali untuk kembali ke menu utama. Di menu selanjutnya ada mahasiswa. Ketika kita klik mahasiswa, maka keluar data mahasiswa. Di sini ada beberapa tabel dan isinya sudah diisikan. Nah, kita ingin menginputnya atau menginput baru. Berarti kita klik tombol baru, lalu klik nama mahasiswa, misalnya Niko, dengan NIM A22 2019 02734 misalnya. Lalu kita klik enter, maka akan keluar program studinya secara otomatis. Oke, kode walinya kita isikan terserah, misalnya A223301, lalu kita klik tambah. Maka secara otomatis data tadi tertambahkan di bawah ini. Lalu misalnya kita ingin menghapus, misalnya kita mau menghapus atas nama Bubi Rizky atau field ini, kita klik aja di sini, lalu kita klik hapus dan yes, maka akan terhapus. Oke, kita kembali. Lalu di menu selanjutnya ada mata kuliah. Kita klik, maka keluar data mata kuliah. Di sini ada tabelnya sudah terisi. Nah, kita ingin mengisikan, berarti kita klik baru, lalu kita kasih nama mata kuliah, misalnya matematika lanjut. Nah, lalu kita klik tambah. Nah, maka mata kuliah akan tertambah.
Oke, kita kembali lagi. Di menu selanjutnya ada menu transaksi yang diisikan KRS, KHS, dan transkrip. Nah, di KRS ini kita klik, maka keluar menu kartu rencana studi. Nah, di sini ada beberapa tabel dan isi yang sudah diisikan. Nah, ketika kita ingin menambahkan KRS nih, berarti kita tinggal klik baru, kita tuliskan NIM-nya. Misalnya NIM-nya A22.2019.02734. Misalnya. Nah, ketika klik nama, maka otomatis program studi ditemukan sesuai dengan kode depannya ini. Oke, selanjutnya nama. Misalnya namanya adalah Bubi. Selanjutnya mata kuliahnya kita klik. Nah, ini ada beberapa mata kuliah. Misalnya kita memilih pemrograman GIS. Maka otomatis SKS keluar dan kelompok akan terbuka. Kita klik kelompok, misalnya kelompoknya 3302. Nah, maka keluar jadwalnya. Jadwal 1, 2, dan 3. Kita klik tambah, maka akan tertambah. Oke, kita kembali lagi. Lalu di menu selanjutnya ada KHS, atau Kartu Hasil Mahasiswa. Nah, ketika kita ingin menambahkan, berarti kita klik tambah, lalu kita klik NIM. NIM-nya misalnya A22.2019.02734. Kita klik nama, otomatis dia akan keluar Teknik Informatika D3. Nah, selanjutnya namanya, misalnya kita tulis namanya Niko F. Lalu mata kuliahnya kita pilih basis data, otomatis SKS dan jenisnya akan terkeluarkan. Dan ini akan otomatis 0 dan E karena belum terisi. Oke, lanjut. Ketika tugas ini kita isi, misalnya nilainya 90. Lalu kita klik UTS, maka nilai akhir bakal bertambah sesuai dengan persenannya. UTS misalnya 95. Kita klik UAS, akan bertambah. Dan UASnya kita isi misalnya 95. Kita klik akhir, maka hasil akhir akan keluar. Nah, nih. Hasil akhir akan keluar, nilai huruf juga akan keluar. Selanjutnya kita klik tambah. Maka data ini akan bertambah, data KHS. Selanjutnya kita klik kembali. Sebelumnya kita klik batal dulu, terus kita klik kembali. Dan di menu selanjutnya ada menu transkrip daftar nilai atau transkrip ya. Kita klik, maka akan keluar menu transkrip nilai mahasiswa. Di sini ada tabel ini sudah terisi satu data mahasiswa. Ketika kita ingin menginputkan nilainya yang baru atau mengisi nilai mahasiswa baru, kita bisa klik baru. Lalu kita klik namanya, misalnya namanya Syahbana, mata kuliahnya basis data, maka otomatis nilai akhir dan nilai hurufnya terdefault. Oke, habis itu kita isikan nilai tugasnya, misalnya nilai tugasnya 90, maka dia akan bertambah nilai akhirnya, lihat. Nah, lanjutnya nilai UTS-nya kita tambahkan, misalnya 85, dia akan bertambah lagi. Nah, lanjutnya nilai UAS-nya kita inputkan, misalnya 90. Lalu kita klik nilai akhir, nah otomatis nilai akhir keluar dan nilai huruf akan keluar. Lalu kita klik tambah, maka data tersebut yang di atas ini akan bertambah seperti ini. Oke, kita klik kembali lagi. Di menu terakhir ada menu About, yang isinya tentang. Ketika kita klik tentang, maka akan keluar dari informasi tentang aplikasi dan pengembang. Maka seperti ini. Oke. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan tentang proyek UAS PBO1 saya. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan dan lain-lain. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.